Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita akan mencoba gimana kita akan belajar mengenai lebih dalam lagi ya dari yang sebelumnya. Kita masuk ke dalam yang namanya teknologi kontainer, yaitu dimana teknologi kontainer sendiri dia teknologi kontainer itu adalah sebuah teknologi virtualisasi yang terupdate ya. Jadi kita lihat saja di sini teknologi kontainer. Nah ini, jadi sebenarnya kontainer sendiri adalah sebuah enkapsulasi aplikasi dengan dependensi, di mana kontainer itu suatu alternatif ya, dimana kita bisa lihat bahwa kita bisa membangun sebuah environment sendiri yang terisolasi ya di sini untuk dependensi dan aplikasi yang kita taruh ke dalam kontainer tersebut. Contoh dalam gambar ini itu ada dua ya, perbedaan antara virtual machine dan juga kontainer. Apa sih yang membedakan kedua virtualisasi ini? Padahal sama-sama virtualisasi, kenapa kok ada namanya virtual machine dan kontainer? Dan itu apa sih sebenarnya yang membedakan? Yang membedakan itu yaitu dimana di virtual machine sendiri itu ada seperti ini ya untuk diagramnya ya, dimana yang layer pertama itu fisiknya yaitu hardware, dan dia terhubung ke virtualisasi menggunakan hypervisor. Di atasnya hypervisor itu ada lagi, jadi ini dia itu membangun sebuah virtualisasi mesin di hardwarenya. Itu harus ada kernel dan juga OS. Jadi kalau membangun sebuah virtualisasi menggunakan virtual machine, maka harus mempunyai kernel dan OS sendiri-sendiri, dan barulah kita bisa menaruh atau membangun ya atau mendeploy sebuah aplikasi ke virtual machine ini. Sedangkan untuk container, dia tidak menggunakan hypervisor, hanya saja dia menggunakan container host kernel, dimana dia engine-nya. Jadi sebuah layanan atau teknologi virtualisasi itu dia menggunakan container engine, dimana dia menggunakan ada yang container D, CRI-O, dan Docker-D. Misalnya Docker-D atau Docker Daemon, dimana itu sebuah otak dari si engine-nya, maksudnya container engine-nya. Terus ada juga yang namanya container D. Kalau Docker-D itu Docker Daemon, jadi daemonnya si Docker atau engine-nya si Docker. Kalau container D ini engine si container dengan container D. Dan juga ada lagi yang namanya CRI-O. CRI-O ini seringkali engine yang dipakai untuk Kubernetes. Jadi nanti setelah pembahasan Docker itu ada yang namanya Kubernetes. Kubernetes itu termasuk orchestration containers, dimana dia mengorkestrasi ya sebuah otomasi untuk deployment, manajemen, scaling, networking container menggunakan orchestrator container ini, yaitu menggunakan Kubernetes. Oke. Ini yang membedakan ada di labelnya ini atau tulisannya, dimana virtual machine itu tempatnya itu tidak terisolated ya untuk layer aplikasinya. Sedangkan untuk container itu tempatnya terisolasi ya, jadi dimana dia ada environment tersendiri di OS-nya menggunakan container engine ini. Jadi dia itu prosesnya
kernelnya itu jadi satu di antara berbagai kontainer, karena dia untuk arsitekturnya dia menggunakan yang namanya arsitekturnya itu kontainernya berbasis image, yang teman-teman bisa baca sebuah kalau udah berkecimpung dengan Docker pasti ada yang namanya image ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Jadi sebelumnya di tahun lalu saya udah itu ya pengalaman lah sebagai tim infrastruktur engineer di PT Mitra Informatika, di mana saya berpengalaman apa sih itu tentang mempelajari TCP/IP pada dasarnya ya untuk networking, dan untuk beberapa untuk praktek ya untuk routing atau dan lain sebagainya, serta teknologi terbaru seperti kontainer dengan Docker. Oke, untuk yang pertama ini kita udah bahas ya sebelumnya di video di playlist sebelumnya, dimana kita belajar bahwa jaringan itu penting, yang pertama ya. Yang kedua ada steppingnya di sini ya. Jadi mulai dari perangkat itu dia itu harus punya identitas tersendiri itu apa. Terus sebelum dia melakukan komunikasi itu dia itu harus cek apa di perangkat tersendiri. Ada namanya tabel ARP sebelum dia berkomunikasi dengan device luar. Dan juga ada yang namanya routing atau router, dimana traffic networking dia pada dasarnya mengatur lalu lintas sebuah jaringan. Bisa kita lihat seperti ini. Oke. Dan ini untuk implementasi routing menggunakan Linux ya. Sebenarnya Linux itu sangat bisa untuk custom berbagai hal sih, untuk ya makanya banyak perusahaan yang menggunakan Linux sebagai server ya. Ketimbang di Windows, karena kurang untuk mengcustom ya, untuk mencoba untuk mengcustom lah ya, intinya gitu. Nah ini yang saya tunjukkan bahwa Docker itu pada dasarnya dia itu menggunakan image atau kontainer ya, kita sebutkan sebagai container image. Jadi di diagram Docker arsitektur itu ada yang namanya sebagai client, dimana kita bisa lihat sebagai sisi klien yang kita pada dasarnya mengetahui apa aja yang di dalam di Dockernya ini. Nah, pada dasarnya kita menginstal Docker di sini ya, Docker host itu harusnya udah ada paket yang namanya Docker Daemon yang sebagai otaknya itu yang saya jelaskan tadi, dan juga ada sisi kliennya. Sisi kliennya kita memberi perintah-perintah lewat terminal teman-teman. Dan juga ini ada kontainer. Ketika kontainer running itu pada dasarnya hal mentahnya itu yang namanya Docker Registry, dimana Docker Registry itu berada di Docker Hub. Docker Hub-nya itu di sini teman-teman. Nah, Docker Hub. Misal kita mau melihat sebuah image ya di sini, misal Nginx. Nginx itu merupakan salah satu layanan web server ya, teman-teman. Kalau pastinya teman-teman tahu lah, tim developer atau DevOps dan yang berkecimpung dunia IT pasti tahu lah web server Nginx ini. Nah ini di Docker Hub itu sebuah repository yang berisi image Docker, begitu teman-teman. Juga selain itu registry kan tempat untuk reponya image kan. Ketika kita mau ngepull pakai ini perintah client Docker pull, maka si Docker Daemon mengecek di image-nya di lokal dulu. Pertama kali kita lihat, oh gak ada, berarti Docker Daemon otomatis dia mengambil image dari Docker Hub ini atau registrinya by default dari si Dockernya, yaitu di Docker Hub.
Beda lagi untuk Docker build sama Docker run. Kalau Docker build dia membuild ada yang namanya di Docker itu namanya Docker file, Docker file dan Docker Compose. Nanti kita akan meracik sebuah aplikasi custom kita, dimana nanti aplikasi kita kan pasti ya butuh web server, database dan lainnya. Itu kita bisa racik menggunakan Docker build ini. Docker build untuk perintah untuk nge-buildnya, tapi untuk meraciknya itu kita bisa pakai dua cara, yaitu Docker file dan Docker Compose. Oke. Dan juga untuk setelah Docker pull dan Docker build itu ada Docker run. Docker run itu dimana Docker itu setelah diambil, di pull ke image, dia langsung dimasukkan ke kontainer atau isolasi environmentnya si Dockernya sendiri. Nah itu, maka kita bisa lihat di sini bahwa Docker sebenarnya teknologi yang memudahkan kita untuk dalam bukan berpartisipasi ya, tapi untuk mencoba sesuatu hal yang baru di virtualisasi menggunakan kontainer ini. Nah, dan ini untuk beberapa command line interface menggunakan Docker, ada build, create, execute dan lain-lain. Nah itu kita bisa jelaskan untuk learning by doing aja ya teman-teman. Nanti ada studi case-nya, nanti saya perlihatkan sedikit dulu, nanti ada di video selanjutnya untuk part kedua aja ya. Terus ini ya, ada Docker registry, terus Docker hub itu apa, Docker registry by default kan yang digunakan Docker hub, dan sebenarnya itu ada yang lainnya teman-teman, yaitu di DigitalOcean itu ada juga namanya container registry ya, dan juga Google Cloud yang punya container registry sendiri, dan AWS ya, Amazon Elastic dan Azure. Keempat ini merupakan platform di luar punyanya Docker, hanya saja layanan cloud yang dia itu support terhadap teknologi kontainer juga. Oke, dan selanjutnya, jadi di Docker itu dia bisa men-set sebuah environment variable. Kalau teman-teman tim apalagi berkecimpung di software engineer ya teman-teman, dimana environment variable itu dia itu khusus untuk OS Linux ya, dimana dia bisa meletakkan sebuah variabel tertentu, misal kayak di MySQL itu ngeset passwordnya, terus di MongoDB juga kan ada, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa lihat statistik untuk penggunaan resource container dengan Docker Stats juga. Misal mau lihat penggunaan kontainer ini ada impact performance enggak gitu di dalam satu OS itu, di dalam hostnya. Nah, kita bisa lihat dengan menggunakan perintah Docker Stats, terus ditujukan nama si kontainernya. Ataupun kalau nggak pakai juga pasti kita bisa lihat langsung semua list kontainer yang existing yang running. Terus juga ada yang juga ya beberapa kasus dimana kita bisa running sebuah kontainer atau create, terserah lah, running atau create atau ya sebenarnya sih running sih, Docker run gitu ya, Docker run bla bla bla. Terus kita bisa kasih sebuah parameter tambahan khusus dimana kita bisa limit sebuah resource ya, yaitu memori atau CPU. Jadi kita bisa limit sebuah kontainer khusus ini dilimit sebagai memorinya 100 MB, CPU-nya 0,2% dari hostnya. Karena bisa aja kalau kita gak kasih resource limit, takutnya kita gak bisa membagikan resource kepada penggunaan kontainer lainnya di dalam satu hostnya itu. Oke, untuk yang satunya ini Docker bind mons.
Jadi kenapa sih kok banyak ya sekali di Docker itu atau kontainer itu yang perlu dipelajari, mulai dari tadi itu environment variable, terus apa lagi ini, resource limit, statis ya, apa stats untuk statistik ya, dan juga container volume ini, bindmon ya. Bindmon itu jadi kita bisa sharing file, misal kita mau bikin web app, file statiknya itu di host kita, dan kita mau sharing filenya atau foldernya dari host ke kontainer, itu menggunakan bindmon bisa, ataupun menggunakan ini Docker volume ya, dengan tambahan flag min-v gitu. Jadi kenapa sih kok pakai gituan? Karena kita perlu juga sih yang namanya file kita yang berada di sini mau ditaruh ke kontainer itu dengan perintah ini. Makanya kita mau melakukan sebuah perintah lah ya, dengan itu, dengan apa namanya, shared by volume atau binding volume, bindmon ya. Dan juga ada yang namanya Docker network ya. Jadi Docker sendiri mempunyai network ya, dia itu ruangan terisolasi tapi mempunyai network sendiri teman-teman. Jadi sini ya, mungkin ini terlalu kebanyakan. Ini ada juga yang Docker image ya, Docker build ya, dimana kita bisa nge-build sebuah misal ini ya, nge-build sebuah web app dengan base layernya itu, atau dari layer teratasnya itu OS sebenarnya. Kok bisa jadi web app itu kita bisa definisikan menggunakan Docker file. Oke, terus dan juga bisa kita menggunakan Docker Compose. Jadi ada perbedaan juga sih untuk kita meracik menggunakan Docker build atau Docker Compose ini. Oke, bisa juga teman-teman lihat juga di ini ya, repository saya untuk sebagai contohnya aja. Nah, ini di Docker sendiri itu ada Docker orchestration. Jadi versi lightnya orchestration container menggunakan Kubernetes. Paling terkenal orchestrator itu di container itu namanya Kubernetes. Tapi di Docker pun ada juga namanya Docker Swarm. Jadi Docker Swarm itu sama, dia itu tipenya untuk apa ya, yang pertama pastinya high availability atau HA, redundancy dan lain sebagainya, yang reliability. Jadi ada sebuah kasus ya, dimana aplikasi kita itu mau di deploy ke server misalnya, slup gitu. Misalkan saya punya gini guys. Oke. Bentar ya. Aku buka pakai Google Jamboard aja ya. Jamboard mana? Ini. Oke. Plus new ya. Jadi kita bisa anggap Docker Swarm itu kayak gini, analoginya ya, itu kayak gini. Contoh, oke, kita hapus dulu. Andai kata kita punya satu server di sini, 3 server aja ya analoginya. Ada server A, B, sama C. Jadi kita mau mendeploy sebuah aplikasi kita itu dari sini misal, bukan dari sini sih, ini aplikasi yang mau dideploy ke 3 ini server. Seret. Nah, kita mau ngedeploy ke ketiga server ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya aplikasi kita jadi satu ini
ditaruh ke sebuah 3 server, dimananya di dalam ini ada Docker sendiri-sendiri. Jadi setiap server memiliki Docker sebagai manajemennya si kontainernya itu. Jadi setiap server mempunyai Docker di masing-masing servernya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan sebuah Docker Swarm sebagai untuk membuat sebuah cluster. Nah, ini ada keterangannya ya, teman-teman. A Docker Swarm is a group of either physical or virtual machine that are running the Docker application and that have been configured to join together is in a cluster. Nah, contohnya seperti ini juga dalam gambar ini. Kita bisa lihat ya, teman-teman. Oke. Jadi maksudnya ketika kita mau ngedeploy aplikasi, bagaimana cara kita untuk HA atau high availability, reliability ya, juga harus menggunakan Docker Swarm ini. Jadi kita aktifkan Swarm di sini, misalnya Swarm init gitu. Nah, ini kalau kita kasih perintah Docker Swarm init, nanti ada prakteknya sendiri lah. Nah, ini dia sebagai manager di sini, sebagai manager. Nah, dan juga ada juga sebagai worker. Ini tergantung kalau kita kasih sebuah identitas di kedua server ini juga. Jadi yang satu sebagai manager, dimana satu ini kayak kepalanya si swarmnya, yang dua ini sebagai anggotanya, sebagai dengan menggunakan perintah docker join token dari si manajernya ini gitu. Jadi misal pemanfaatnya Docker Swarm ini, ketika aplikasi mati di server 1, maka ada backupnya itu lewat Docker lainnya ini di server ini, server B sama C. Jadi makanya kita harus menggunakan Swarm juga. Tapi analoginya HA itu gak harus kita menggunakan Docker Swarm sebenarnya. Kita bisa menggunakan hproxy atau tools untuk HA yang lainnya. Jadi hproxy itu tools lain lah untuk HA gitu, untuk reliability ya, dan lain-lainnya. Jadi Docker Swarm itu dia fungsinya untuk cluster, lebih tepatnya cluster ya, teman-teman. Cluster. Jadi cluster itu apa? Cluster itu sekumpulan beberapa resource, sekumpulan server, sekumpulan device ya, dijadikan satu sebagai superkomputer. Jadi kalau teman-teman lihat apa itu superkomputer, itu kayak gini, sebagai data center gitu loh. Jadi sebenarnya itu servernya itu ya anggap aja speknya biasa aja, dikasih Docker Swarm itu agar dia itu sebagai cluster. Jadi dimana speknya ini andai kata RAM-nya 2, core CPU core-nya 2, ini juga kalau ditambahkan sebagai dijadikan satu cluster, maka di total menjadi 6 core untuk CPU dan 6 RAM-nya juga, karena di total sebagai dijumlah sebagai cluster. Makanya kita butuh sebagai Docker Swarm ini sebagai orchestration container. Okay. Dan juga gak luput dengan penggunaan Docker Service ya, dimana Docker Service sendiri itu sama juga, dia itu menjalankan sebuah service gitu untuk
Jadi dia itu yang menjalankan service di Docker yang fungsinya nanti bisa kita scale menjadi 2 replika. Kalau teman-teman tahu konsep dari replikasi database ya, master dan slave yang saya bahas sebelumnya, jadi kayak seperti itu. Oke, dan ini ada juga Docker Load Balancer. Jadi ada juga istilah-istilah dalam infrastruktur ini, itu ada yang load balancer, redundancy, itu sebenarnya sama aja. Hanya saja HA ini sama load balancer itu ada perbedaan. Sama-sama untuk membuat server ini gak down gitu loh. Tapi untuk load balancer itu pembagian beban. Jadi misal ada ini ya, misal web app saya udah bikin ya, ditaruh ke Docker Compose ini, mau lihat gitu. Terus kita set di hproxy-nya bahwa dibagi 2 bebannya. Jadi ada 2 web app sebenarnya. Yang satunya kayak gini, yang satunya ini. Ketika kita refresh kontainernya yang running, kontainer saya ini, maka hasilnya kayak gini. Satu untuk lihat page-nya seperti ini, satunya seperti ini. Refresh gantian thread gitu. Itu tergantung analogik dengan menggunakan yang namanya ada yang namanya algoritmanya si load balancer menggunakan hproxy. Itu ada round robin, terus connection apa gitu, aku agak lupa. Round robin, nah ini list count, IP hash, itu load balancing policies ya. Oke, dan yang selanjutnya ada lagi Docker network ya. Nah ini yang saya bahas tadi sebenarnya, mungkin ke skip ya. Jadi Docker network by default itu memiliki 3 network. Ada yang ketika kita install dan running si Dockernya, Docker daemonnya juga, pasti dia by default itu ada 3 jenis network, yaitu ada bridge, host, sama node. Jadi apa sih bridge, host, sama node? Itu ada sedikit perbedaan ya. Ada perbedaan sama-sama. Node itu ketika kita attach sebuah kontainer dengan tidak terhubung network apapun. Jadi sesuai namanya null, dia sifatnya itu gak dikasih jaringan gitu. Yang satunya host. Ketika kita bikin kontainer terus kita samakan IP-nya dengan host, apapun yang di attach host, pasti dia dia itu udah mirip plug sama si hostnya, mulai IP-nya, terus nanti portnya dia, misal dia running sebuah web server dengan port 80, maka hostnya existing port 80 punyanya si kontainer itu dengan nama Nginx misalnya. Nah itu. Dan juga bridge. Kalau bridge sendiri dia itu tipenya dia itu menciptakan sebuah komunikasi komunikasi menghubungkan 2 atau lebih interface ke dalam satu jaringan broadcast. Satu jaringan broadcast dari hostnya, tapi 2 atau lebih interface-nya dari si kontainernya. Dan ada istilah-istilah lain lagi ya. Jadi di bridge itu sebenarnya ada behind the scene-nya juga networknya. Itu ada NAT, network address translation, dan juga bridge ya tadi itu. Terus nance itu network namespace ya. Nanti itu sering kali ya kita lihat bahwa di belakang layar si kontainer itu ada network namespace. Jadi di Linux container engine by default di Docker maupun kontainer yang berbasis kontainer itu by default kernelnya itu menggunakan Linux. Dia berbasis Linux dari awalnya ya. Dengan namespace ini
Kernel dapat secara logis memisahkan prosesnya ke beberapa area jaringan yang berbeda. Jadi sebenarnya itu logiknya itu memisahkan areanya ya. Satu area itu dia memiliki namespace sendiri-sendiri di dalam ini standalone area jaringan. Dan juga nomor 4 ada VET. VET itu Virtual Ethernet, di mana perangkat virtual sebagai tunnel antara network namespace. Jadi kontainer mau komunikasi sama kontainer lain, itu dia menggunakan ini Virtual Ethernet sebagai tunnel antara network namespace satu dan satu lainnya. Oke, kurang lebih kayak gini. Teman-teman bisa lihat atau baca lebih lanjut di ini ya. Nanti saya sharing lah, share link ini laporan prakerinku selama saya magang atau prakerin ya. Juga ini network namespace ya, step by stepnya. Oke, untuk pengenalan sebuah Docker seperti itu aja. Nanti ada part-part lainnya ya, untuk mulai dari instalasi, terus nyobain yang namanya udah proses instalasi, kita coba running dan juga lihat behind the scene dari Docker itu apa aja, dan bekerja dengan Linux itu apa aja sih gitu, dan lain sebagainya seperti build image. Kita bisa membedah Docker networknya lebih dalam lagi, dan juga kita coba Docker Swarm dan Docker Load Balancer juga. Oke, itu aja dari video kali ini. Semoga bermanfaat, dan see you next time. Bye.